البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Lamiyah yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mana insyaallah taala ini adalah pelajaran yang terakhir dari kitab ini. Pelajaran yang terakhir daripada kitab Al-Lamiyah yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, yang mana pembahasan ini nanti berkaitan masalah penjelasan akidah dan keyakinannya para a'immah yang empat yang dikenal dengan a'immatul madhab, yang dikenal dengan para imam yang memiliki madhab: Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad. Naam. Kita baca barakallahu fikum wa hafizakumullah. Qala al-muallifu asabahullah bayanu aqidatil a'immatil arba'ah. Penjelasan tentang akidahnya, keyakinannya para imam yang empat. Maksudnya kalau kita mendengar para imam yang empat, maksudnya adalah para a'immah, para imam yang mereka memiliki mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah. Naam. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, kata beliau, hada i'tiqadu Syafi'i wa Malikin wa Abi Hanifah thumma Ahmad yunqalu. Ini adalah keyakinannya Imam Syafi'i dan Imam Malik serta Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad yunqal dinukilkan. Walaupun nanti Imam Abu Hanifah pada asalnya, beliau rahimahullah, sebagai imam yang masyhur saja. Wa illa tidak termasuk dari kalangan barakallahu fikum a'immatul ilm, dalam artian seringnya yang jadikan pacuan atau sandaran Imam Abu Hanifah adalah ra'yu, yaitu akal atau pemikiran. Jarang sekali berlandaskan dalil. Oleh karena itu nanti beliau tidak menyebutkan panjang lebar tentang biografi beliau. Barakallahu fikum, karena panjang lebarnya sebagian mereka yang ta'assub fanatik dengan Abu Hanifah menyebutkan bahwasanya Abu Hanifah itu termasuk dari kalangan tabi'in katanya. Barakallahu fikum, dari kalangan tabi'in karena jumpa dengan sahabat katanya. Barakallahu fikum. Namun yang sahih wallahu alam bahwasanya bukan termasuk dari kalangan tabi'in. Kita lihat nanti barakallahu fikum. Qala asy-syarih asbahullah haula'i hum a'immatul madzhab al-arba'ah. Mereka itu adalah para imam mazhab yang empat. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh menganut mazhab muayyan. Tidak boleh menganut mazhab tertentu. Tidak boleh menganut kami Syafi'i, Maliki, Hambali atau Hanafi. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil semua mazhab yang tidak berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mengambil pendapat semua mazhab yang tidak berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada ta'assub fanatik mazhabi, itu dilarang keras. Karena ujung-ujungnya, seringnya, akhirnya dia menolak kebenaran yang ada pada mazhab yang lain. Misalkan, dia ta'assub fanatik dengan mazhabnya Imam Syafi'i misalkan. Ketika ada kebenaran bersama mazhab Imam Ahmad, belum tentu dia mau. Karena Imam Ahmad bukan Syafi'i. Nah, seperti itu dampak negatif daripada ta'assub mazhabi. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau ditanya apa mazhabmu, Syafi'i atau Maliki atau Hanafi atau Hambali, kita katakan Sunni Salafi. Bukan Maliki, bukan Hambali, bukan Syafi'i, bukan Hanafi, tapi Sunni Salafi yang kembali beras-sunnah
dan menisbahkan diri mengikuti meniti jejaknya generasi para salaf, mengambil semua mazhab, semua pendapat mazhab yang tidak berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kalau berseberangan dengan Al-Quran atau berseberangan dengan As-Sunnah, wajib ditinggalkan. Wajib ditinggalkan. Nah, kita lihat di sini. Fasyafi'i huwa Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Mutallibi Al-Qurashi. Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Sebelum kita lanjutkan, sebagai kaidah biar mudah dihafal, jadi para imam yang 4 ini semua kunyahnya Abu Abdullah, kecuali Abu Hanifah. Ya, imam yang 4 ini semuanya kunyahnya Abu Abdullah, kecuali Abu Hanifah. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Kemudian Abu Hanifah yang beda sendiri. Paham ya? Nah, jadi mudah dihafal, intinya imam yang 4 kunyahnya Abu Hanifah, kecuali kunyahnya Abu Abdullah, kecuali Abu Hanifah. Nah, kita lihat sini. Al-Mutallibi Al-Qurashi rahimahullah. Yusab ilahi al-madhhab asy-Syafi'i, dinisbahkan kepadanya madhab Syafi'i, bahwa lam yu'assis madhaban, padahal beliau sendiri tidak menyusun, tidak mendirikan madhab, cuman pengikut-pengikutnya itulah yang seakan-akan menisbahkan kepada beliau. Walam yad'u ila madhab, bahkan beliau sendiri tidak mengajak untuk bermadhab. Imam Syafi'i. Karena apa? Karena semua a'imah yang dinukilkan dari kalamnya mereka, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadisnya sahih, itulah madhabku, itulah ajaranku, itulah keyakinanku. Nah, Allah musta'an. Kita lihat. Fa innahu kana imaman fis sunnah fi ahlihi wa zamanihi. Maka dikarenakan sesungguhnya beliau dahulu adalah seorang imam di dalam as-sunnah, di zamannya dan juga generasinya. Nah, wa kana sahib sunnatin ba'idan an ilmu kalam. Masyaallah. Dahulu beliau adalah pemegang sunnah, jauh daripada ilmu kalam. Paling benci beliau dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Karena ilmu filsafat, ilmu yang apa kemarin? Ilmu yang tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus, dan ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit. La yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Itu yang sering diungkapkan para ulama. Ilmu kalam adalah al-ilmu alladhi la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit, dan ilmu yang tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang sakit semakin sakit, yang haus tambah haus, itu ilmu kalam. Karena ilmu kalam itu kalau memperhatikan barakallahu fikum, ya semuanya andalannya akal. Jadi membicarakan perkara-perkara yang tidak pernah dibicarakan oleh para sahabat. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tunggal, zat yang pertama, zat yang yang tidak ada habisnya. Allah Subhanahu wa taala yang kekal istilahnya gitu ya. Mereka masih mencari-cari dulu itu sebelum Allah apa ya gitu. Seperti itu kata ilmu kalam. Allah musta'an. Kemudian kita ketika makan, mulai dari sendok, kemudian piring, kemudian lantunan tangan itu ya. Nah, ketika ngambil makan kemudian masukkan mulut, sebenarnya siapa yang gerakkan? Dibahas itu. Apakah benar-benar itu adalah gerakan tersebut adalah kehendak Allah, atau dia sendiri karena memiliki kekuatan apa gitu kemudian menimbulkan gerakan? Dibahas itu. Allah musta'an, jelas bikin apa kepala pusing. Tinggalkan saja. Ilmu kalam itu ilmu yang barakallahu fikum, yang para ulama telah menjuluki tadi apa? Ilmu yang sangat berbahaya. La yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Allahul musta'an. Naam, kita lihat di sini. Hatta qala fi ahli kalam, bahkan hingga beliau Imam Syafi'i mengatakan terhadap ahli kalam, hukmi fi ahli kalam an yudrabu bil jaridi wan li'ani. Hukumanku, jadi beliau hukumku terhadap ahlu kalam adalah hendaknya mereka dipukul dengan pelepah-pelepah kurma, wani'al dan sandal. Jadi mereka kalau ketemu ahlu kalam, pukul aja mereka dengan apa? Dengan sandal atau pelepah kurma. Ini maksudnya beliau saking istilahnya kerasnya beliau terhadap ahlu kalam. Bukan berarti kita terus diperintahkan jalan-jalan nyari mana. Enggak, paham ya? Maksudnya ini kerasnya beliau dan tegasnya beliau di dalam apa? Di dalam bencinya kepada ahlu bid'ah wad dhalal. Karena ahlu kalam seperti itu keadaannya. Nah, dinasihati ngeyel, yang dikeluarkan kalam saja. Paham ya? Dinasihati ini nggak boleh haram ini, dalamnya ini. Tapi kan seperti ini, jadi andalannya akal. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa yutafu bihim fil asyair wal qabail. Kemudian orang tadi setelah dipukulin dengan pelepah kurma atau dengan sandal tadi,
dibawa keliling ke kampung-kampung dan marga-marga atau kabilah-kabilah yang ada, biar orang tahu. Wa yuqal, kemudian diteriakkan atau dikatakan pada orang tersebut, hadza jazaa'u man tarakal kitab was sunnata wa aqbala 'alal kalam. Ini balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan menghadap atau mengambil ilmu kalam. Allah musta'an. Balasannya apa tadi itu? Balasannya dihinakan, direndahkan, karena ujung-ujungnya sumbernya akal, ilmu kalam itu. Jadi kalau sudah masuk dalam ilmu filsafat, ilmu kalam itu nanti banyak perkara-perkara yang dibahas yang tidak pernah dibahas oleh para sahabat. Mulai sekarang misalkan barakallahu fikum, langit itu kan 7 lapis langit. Nah, bumi juga 7 lapis. Nah, kemudian 7 lapis bumi itu yang di bawah kita, bumi di bawah kita ini. Kira-kira ada lagi penduduk nggak seperti kita ini? Ada mobilnya, ada motor, dibahas itu. Paham ya? Kemudian bagaimana bentuknya, bagaimana macam-macam. Itu semuanya apa? Ilmu kalam. Ilmu filsafat yang tidak pernah dibahas oleh para sahabat. Para sahabat sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Enggak pernah tanya seperti itu. Ya Rasulullah, bumi itu yang bawahnya kita apa ya? Enggak pernah tanya seperti itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Kalau seandainya kita mengikuti jejaknya para salaf, mengikuti barakallahu fikum para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ikuti mereka. Mereka diam dan mereka tidak bicara, tidak juga menanyakan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, apalagi ilmu kalam. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa qala al-Muzani, al-Imam al-Muzani, anqadani Allahu bis-Syafi'i. Allah Taala telah menyelamatkan diriku dengan sebab Imam Syafi'i. Kenapa? Fa innahu lamma qadima Masr. Fa hadhahabtu ilaihi. Dikarenakan waktu sesungguhnya ketika Imam Syafi'i pergi ke Mesir, aku pergi kepadanya. Fa nadartuhu, kemudian aku mendebatnya, qala ya bani utlubul ilm. Jadi Imam Muzani ini ketika Imam Syafi'i datang ke Mesir harus debat sama dia. Paham ya? Imam Syafi'i nggak sembarangan ini. Imam Syafi'i datang ke Mesir, kata Imam Muzani mengatakan apa? Aku pergi kepada beliau. Kemudian aku mendebatnya. Fanazartuhu, kemudian aku mendebat dia. Qala ya boleh ya wahai anakku, utlubul ilm. Cari ilmu dulu sana. Gitu kan. Alladzi idza akhta'tu fi qalu akhta'ta. Yaitu yang apabila aku keliru dalam permasalahan, mereka mengatakan akhta'ta, kamu keliru. Wa iyyaka wal ilma alladzi idza akhta'tu fi qalu dalalta wa tazandaqta. Barakallahu fikum. Dan hati-hatilah engkau terhadap ilmu yang apabila barakallahu fikum, ini akhta'tu atau akhta'ta ini. Fanadatu qala ya bunayya utlubul ilm alladhi idza akhta'ta fi qalu akhta'ta. Apabila kamu keliru dalam sebuah permasalahan, mereka mengatakan kamu keliru. Wa iyyaka wal ilma alladhi idza akhta'ta fi, dan hati-hati kamu dengan ilmu yang apabila engkau keliru di dalamnya, qalu dalalta wa tazandaqta, kamu telah sesat dan kamu telah zindik. Maksudnya itu barakallahu fikum hafizakumullah. Beliau memerintahkan agar jangan mudah-mudahan mendebat dan juga berdebat tanpa ilmu. Maksudnya itu, ilmu yang benar itu ketika orang keliru ya keliru. Barakallahu fikum, bukan istilahnya keliru kemudian kekeliruannya istilahnya bukan perkara-perkara yang sangat besar, kemudian barakallahu fikum sampai kita mengatakan kamu sesat dan kamu zindik misalkan. Seperti itu, Allahul musta'an. Syahidnya di sini barakallahu fikum, Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang imam dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan beliau tidak pernah mengajak ikut bermadzhab. Ayo ikut mazhab, enggak pernah. Cuman orang-orang yang mengikuti beliau itu yang dalam artian orang-orang yang di belakang beliau, orang-orang yang selalu menisbahkan diri kepada Imam Syafi'i. Mereka sampai ada yang ta'assub, yang fanatik mengatakan, barakallahu fikum ana Syafi'iyun, katanya. Aku Syafi'i. Walaupun aku mati hidup Syafi'i. Kemudian apabila aku mati nanti kata syafa'u, jadilah kalian bermadzhab Syafi'i. Paham ya? Jadi ta'assub. Paham ya? Fanatik. Kemudian juga ada yang fanatik, ana Hambali. Hidup dan mati Hambali. Apabila aku mati fatahambalu, jadilah kalian bermadzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti itu. Ta'assub mazhabi enggak boleh ya. Barakallahu fikum. Kalau ditanya orang, Pak, kalau anak ini Syafi'i aswaja. Ya, Syafi'i katanya. Kalau antum apa? Anak Sunni Salafi. Itu aku selesai urusan. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya bukan Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hanafi, bukan Hambali. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil pendapat semua mazhab yang tidak berseberangan dengan dalil. Itu apa saya urusan? Allahul musta'an.
Karena sudah kami jelaskannya, orang yang seringnya ta'assub mazhab tertentu, itu seringnya kalau dia sudah seperti itu keadaannya, nggak mau menerima kebenaran yang ada pada mazhab yang lain. Karena di dalam mazhabnya nggak ada itu loh. Misalkan dia menganut mazhab Syafi'i, padahal kebenaran dalil bersama mazhabnya Imam Ahmad misalkan, dia nggak mau. Karena apa? Karena tidak ada pada mazhabnya Syafi'i itu loh. Allah musta'an. Tapi Ahlussunnah gimana? Semuanya dilihat, dicek mana yang sering dalil seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Wa Malikun huwal Imam Malik bin Anas al-Asbuhi al-Yamani, Imamu Daril Hijrah wa muftiha sahibul Muwatta. Imam Malik, bedakan ya. Kalau Anas bin Malik itu sahabat yang mulia, Abu Hamzah. Kalau ini Malik bin Anas. Jangan terbalik ya. Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Digelar Imam Darul Hijrah karena waktu itu beliau mengajar di Madinah. Nah, barakallahu fikum, muftinya di situ. Nah, Sahibul Muwatta, beliau adalah pemilik kitab Al-Muwatta. Bagus sekali kitabnya. Dulu sebelum dikarang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sempat sebagian mereka para ulama mengatakan tidak ada kitab hadis yang disusun di bawah kolong langit ini yang lebih sahih melainkan Muwatta Imam Malik. Dulunya tapi ya, sebelum munculnya Sahih Bukhari dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum, sampai dipuji seperti itu. Namun setelah muncul Sahih Bukhari, Sahih Muslim, para ulama sepakat bahwasanya apa? Asahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala as-sahihan. Kitab-kitab yang disusun yang paling sahih setelah Al-Qur'an Karim adalah sahihan, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Naam. Wa Abu Hanifah huwa Nu'man bin Thabit. Nah, pendek sekali. Ya disebutkan keutamaan beliau bagaimana, karena disebutkan para ulama memang landasannya seringnya itu akal. Abu Hanifah namanya Nu'man bin Thabit. Naam, barakallahu fikum. Kalau antum melihat mazhabnya Hanafiyah itu sebagian mereka, nah barakallahu fikum, di kitab-kitab mereka itu antum lihat, itu kalau wudhu barakallahu fikum diperbolehkan wudhu dengan air nabit. Air nabit itu air endapan kurma atau endapan anggur itu barakallahu fikum. Kalau kita kan apa? Airnya suci tapi tidak mensucikan, karena air kelapa itu air suci, tidak mensucikan. Paham ya? Walaupun air kelapa suci tapi boleh nggak wudhu dengannya? Likat nanti. Paham ya? Istilahnya gitu kan istilahnya. Nah, melekat itulah istilahnya barakallahu fikum. Karena air itu nggak sembarangan. Air itu ada yang suci mensucikan, ada yang suci tidak mensucikan, ada yang apa? Yang tidak mensucikan dan tidak suci. Paham ya? Maksudnya itu tidak suci dan tidak mensucikan. Yang suci dan mensucikan seperti air apa? Air hujan, air laut, air sungai, air mata air, itu suci dan mensucikan. Air yang suci tidak mensucikan seperti air kelapa, kemudian air kopi, air teh itu suci tapi tidak mensucikan. Ada juga air yang tidak suci dan tidak mensucikan, air kencing atau air yang semisalnya. Allah musta'an. Nah, Abu Hanifah pendapatnya kalau dilihat di kitab-kitab yang istilahnya, nah barakallahu fikum, menyebutkan tentang mazhabnya Abu Hanifah, di antaranya juga, nah barakallahu fikum, kalau misalkan salam ya, kamu sholat salam baru sekali assalamualaikum warahmatullah, kentut sudah sah itu dah. Oh ya, walaupun belum sampai yang kedua. Paham ya? Namun pendapat yang sahih kan sampai sempurna. Paham ya? Sampai sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangkit dan istilahnya gitu. Nah, kemudian juga pendapat yang lain, nah barakallahu fikum, dinukilkan dari beliau irsal. Irsal itu kalau takbir, nah barakallahu fikum, tidak bersedekat. Allahu Akbar irsal. Nah, ini yang sering diambil Syiah. Orang Syiah itu kalau takbir, mereka baca takbir cuman tidak bersedekat. Irsal. Allahu Akbar, panjang ini. Paham ya? Allah musta'an. Itu banyak sekali kita saksikan nih, yang mana orang Syiah itu banyak sekali yang seperti itu. Allah musta'an. Nah, beliau tidak menyebutkan tentang bagaimana, nah barakallahu fikum, istilahnya keutamaan beliau, karena memang pendek sekali. Dalam artian beliau memang istilahnya seringnya itu patokannya ra'yu. Paham ya? Ra'yu bukan dalil. Nah, oleh karena itu nggak disebutkan panjang lebar. Berikutnya, wa Ahmad, dan Imam Ahmad. Ini Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tegasnya beliau di dalam menyampaikan Al-Quran was Sunnah, termasuk bukti yang sangat konkret dan nyata adalah ketika waktu itu di zaman pemimpin, di zaman beliau yang sangat bengis pemimpinnya, jahat sekali. Semua masyarakat, rakyat sipil dipaksa untuk mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Namun beliau sangat tegas, tetap tidak mau, tetap mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Hingga beliau dicambuk, dipenjara, pingsan, tetap mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal barakallahu fikum, karena gak sembarangan waktu itu posisinya di belakang beliau itu ummah, banyak orang menunggu bagaimana ini Imam Ahmad ini.
Sekali aja Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, mungkin yang di belakang itu akan ngikutin itu loh. Allah musta'an. Namun beliau sangat tegas dan tetap mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluqin. Sambuk di penjara hingga beliau pingsan, tetap mengatakan seperti itu. Nah, kisahnya ulangi sekali lagi ya. Nah, ada pun sebagian mereka yang tidak mampu, dari kalangan ulama Ahlussunnah juga tidak mampu dengan tambukan, tidak mampu dengan siksaan tersebut, mereka menggunakan apa? Tauriyah. Nah, menggunakan tauriyah. Kemarin kita sebutkan ya. Jadi di antara mereka dipaksa Al-Quran makhluk bukan? Kata mereka Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, hadil arba'ah makhlukah. Empat-empatnya ini makhluk. Maksudnya apa? Jari jemarinya. Benar. Empat-empatnya jari jemarinya makhluk ini. Cuman yang dipahami si penanya tadi, berarti dia sudah mengatakan Al-Quran makhluk. Namanya tauriyah itu ya. Di tauriyah itu seakan-akan apa? Barakallahu fikum. Jadi sebenarnya itu dia tuh barakallahu fikum, istilahnya apa? Istilahnya sebagian memasukkan dosa yang diperbolehkan. Cuman ada yang mengatakan itu bukan dosa artinya. Barakallahu fikum. Jadi menyamarkan itu ya, dalam artian tujuan kita itu enggak bohong, tapi yang dipahami orang lain itu lain gitu loh. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sama istri beliau, Sarah, ketika berjalan berdua. Nah, kemudian ada seorang raja yang jahat, dia tuh enggak ingin kalau ada perempuan cantik itu sama beliau. Nah, akhirnya tanya, siapa ini Ibrahim? Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Hadhi ukhti." Ini adalah saudara perempuanmu. Padahal siapa? Istrinya, maksudnya saudara seiman, betul nggak? Benar, tapi yang diangkat raja itu, ini berarti sudah saudarinya, bukan istrinya. Dibebaskan. Allah musta'an menunjukkan bahwasanya tauriyah itu memang diperbolehkan. Bahkan menipu, bohong itu boleh ketika perang. Paham ya? Nah, ini contohnya itu. Ketika misalnya untuk perang, musuh udah dekat ini, di belakangmu ada apa itu? Nah, dia ke belakang kita pukul misalkan. Karena ini terjadi ya, dalam artian peperangan itu memang intinya seperti itu, peperangan itu. Dalam artian diperbolehkan seperti itu karena maslahah kepentingan situ. Paham ya? Kepentingan. Misalnya musuh ngejar, kemudian kita ada di belakangmu ada apa misalnya. Dia mau tengok ke belakang, lalu kita tembak misalkan. Nah, itu boleh. Nah, barakallahu fikum sebutkan oleh Imam Nawawi. Nah, barakallahu fikum ketika beliau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin pembahasan masalah barakallahu fikum dusta. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Barakallahu fikum. Wa Ahmaduhu al-Imam Ahmad, atau sebelumnya barakallahu fikum hingga para ulama menjuluki beliau. Nah, sebagaimana akan kita sebutkan, kita baca nanti. Wal Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, Imam Ahli Sunnah, ubtuliya biminhatil khalqil Quran. Ini yang tepat bukan minhah ini. Mihnah. Nah, mihnah. Mihan karena kalau minhah lain artinya nanti. Jadi, barakallahu fikum benar mihnah. Sebagaimana nanti akan kita lewati mihnah yang benar. Ujian maksudnya. Ya itu keliru itu ya, kebalik nunnya ya. Barakallahu fikum. Kita lihat sini. Ubtuliya bi mihnati khalqil Quran. Ini mihnah yang benar ya. Nunnya dibalik itu. Ubtuliya bi mihnati khalqil Quran fanadahu Allah. Ya, kemana beliau diuji dengan apa? Fitnah. Tentang masalah makhluknya Al-Quran. Ya, itu tadi. Fanadahu Allah. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan beliau. Fakana mimman hafidhallahu bihimuddin. Maka beliau termasuk dari kalangan orang-orang yang Allah telah menjaga dengan sebab mereka agama ini. Hatta qala Ali ibn Madini. Barakallahu fikum. Hingga apa? Hingga berkata Imam Ali ibn Madini, Imam Al-Hadis. Imam Ali ibn Madini, Ibnu Madini terkenal beliau imam apa? Imam Al-Hadis. Bahkan beliau digelari dengan apa? Hayatul Wadi. Ular padang pasir. Nama ular lembah itu istilahnya. Dalam artian beliau memang seorang muhaddis. Barakallahu fikum. Apa kata beliau? Hafidhallahu dina bi Abi Bakrin fil riddah wa bi Ahmada fil mihnah. Ya kan, benar mihnah kan? Naam. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama ini dengan sebab Abu Bakar fil riddah. Maksudnya apa? Ketika masa-masa orang banyak yang murtad, tidak mau membayar zakat ketika Rasulullah meninggal dunia. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar Siddiq hingga mereka kembali menjadi satu saf bersama kaum muslimin membayar zakat. Seperti itu. Kemudian wabi Ahmad fil mihnah, dan dengan sebab Imam Ahmad di masa mihnah. Mihnah itu maksudnya apa? Fitnah di khalqil Quran. Fitnah yang pemimpin waktu itu mengharuskan rakyat sipilnya atau masyarakatnya untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Paham ya? Tapi Imam Ahmad tegar dan tegas mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Masya Allah. Kita lihat berikutnya. Wa'tiqadu Syafi'i wa Malikin wa Ahmada sawa'un. Perhatikan ini. Sampai situ tak? Abu Hanifah disebut. Nanti kita lihat kenapa kalau disebut.
Dan keyakinan Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Ahmad sama keyakinannya. Dalam artian apa? Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah keyakinanku, itulah jalanku. Nah, amma Abu Hanifah, siapa tadi namanya Abu Hanifah tadi? Siapa, Pak? Abu Hanifah siapa namanya tadi? Naam. Nu'man bin Basrah. Nu'man bin Sabit. Ada di situ kan di dalam kitab itu nanti lihat itu. Nah, barakallahu fikum Nu'man bin Sabit ya. Nu'man bin Sabit. Imam Ahmad siapa namanya antum? Imam Ahmad. Ahmad bin? Nah, Abu Abdullah. Nah. Imam Malik siapa namanya? Abu Abdullah. Namanya? Malik bin Anas. Imam Darul Hijrah. Nah, barakallahu fikum. Imam Syafi'i antum? Abu? Nah, barakallahu fikum. Nu'man bin Sabit siapa kunyahnya? Abu Hanifah. Ya, nah, barakallahu fikum. Lanjutkan. Kata beliau, keyakinan Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad sama. Amma Abu Hanifah falahu mukhalafatun rahimahullah. Adapun Abu Hanifah maka dia memiliki penyelisihan rahimahullah. Masih doakan rahmat karena masih muslim. Cuman penyelisihannya banyak sekali. Allah musta'an. Yukhalifu ahlus sunnah fi babil iman. Bahkan apa? Bahkan menyelisih ahlus sunnah dalam bab masalah iman. Kenapa? Karena dikenal dengan murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha itu murji'ahnya nah barakallahu fikum Abu Hanifah. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Murji'ahnya Abu Hanifah mengatakan iman itu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan. Iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan. Amalannya bagaimana? Enggak perlu amalan. Amalan itu bukan masuk dalam bagian iman. Jadi yang penting antum ucapkan asyhadu alla ilallah, aku beriman kepada Allah, diyakini dengan hatinya, walaupun enggak beramal imannya sempurna. Seperti imannya Jibril dan Mikail kata mereka. Nanti kalau mati meninggal dunia di akhirat wajib masuk. Mudah sekali. Namanya Murji'ah. Jadi Murji'ah tiga-tiganya sama semuanya. Murji'atul fuqaha, Murji'ah Jahmiyah, Murji'ah Karamiyah, tiga-tiganya sama-sama amalan enggak masuk. Cuman ada yang ekstrem yang tidak. Paham ya? Seperti Murji'atul Jahmiyah mengatakan, "La barakallahu fikum," keyakinan saja. Ya. Kalau Karamiyah diucapkan saja. Nah, kalau Murji'atul fuqaha ini atau Murji'ahnya Abu Hanifah ini, nah dikenal dengan apa? Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, amalannya enggak masuk. Ujung-ujungnya semuanya apa? Meninggalkan atau mengeluarkan amalan dari definisi iman. Padahal definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah apa kemarin? Antum? Definisi iman? Ya. Diucapkan dengan lisan. Nah. Dikerjakan dengan badan. Diyakini dengan hati ya. Terus? Diamalkan dengan waktu. Nah. Diyakini dengan hati. Sudah? Diucapkan dengan lisan. Sudah? Tiga aja. Masih ada lagi. Iman stabil nggak? Naik turun. Berarti? Nggak stabil. Nggak, maksudnya apa sambungannya? Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu sambungannya itu. Nutqun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarih wal arkan, wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, definisi iman seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi khulasannya, kesimpulannya barakallahu fikum, disebutkan di sini keyakinan Imam Syafi'i dan Malik dan Ahmad sama. Keyakinan mereka sama. Adapun Abu Hanifah memiliki penyelisihan yang banyak. Menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah iman tadi. Wal Qur'an ruwiya anhu annahu yaqul bi khalqil Qur'an. Bahkan dinukilkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, sebagian para ulama mengenai pendapatnya Abu Hanifah ini mengenai Al-Quran, bahwasanya dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Akhirnya apa barakallahu fikum? Akhirnya ustutiba salasa marrat, disuruh taubat 3 kali. Ini penukilan mengenai keadaan keyakinan Abu Hanifah masalah Al-Quran. Jadi dinukilkan bahwasanya beliau mengatakan apa? Al-Quran makhluk. Akhirnya diminta untuk taubat 3 kali. Wa urida al-sayf salasa marrat, dan juga sudah dihadapkan, ditunjukkan di hadapannya pedang 3 kali juga. Kama huwa madhkurun fi musannaf Ibni Abi Syaibah. Sebagaimana hal ini kisahnya
disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah wa ghairihi dan yang selainnya. Bi asanidahu atau bi asanidihi ini. Sudah pernah belajar bahasa Arab ini. Bi asanidihi as-sahihati atau bi asanidahu as-sahihata. Nah, kenapa kan mamnu min sarf itu? Mafailu, ya kan? Terus kalau ismul ladil yang sharif itu kalau jarnya dengan fathah kan? Berarti bacanya biasani dahu itu kan? Nadartu ila masajida atau masajidi? Ila masajida kan? Nah, ini asanidu atau asanidun. Nah sekarang bi asanidihi as-sahihati atau bi asanidahu as-sahihata. Yang sudah belajar bahasa Arab saya. Antum mau nyoba? Antum bismillah. Ya berarti bacanya asanidihi walaupun dia awalnya mamnu al-sarf. Naam, karena kalau mudhaf batal amalannya. Paham ya? Jadi kalau dia mudhaf itu batal tetap bi asanidihi. Nah, bi asanidihi as-sahihati. Dengan sanad-sanad yang sahih wa kana sahiba ra'yin rahimahullah, ya kan? Wa tajawaz anhu. Maksudnya apa? Dahulu beliau Imam Abu Hanifah ini, jadi beliau dikatakan imam itu masyhurnya saja. Abu Hanifah ini dahulu masyhurnya ada pemilik pengekor ra'yu. Nah, barakallahu fikum, dalam artian dia itu andalannya adalah ra'yu, pemikiran atau akal. Nah, barakallahu fikum, wa tajawaz anhu. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni beliau. Dalam artian istilahnya apa? Istilahnya beliau itu memang sandarannya seringnya itu akal. Nah, Allah musta'an. Disebutkan di sini juga kita lihat, hatta qala Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i sendiri pernah mengatakan tentang Abu Hanifah. Nah, barakallahu fikum. Abu Hanifah itu bana madhabahu, membangun madhabnya ala mi'atin wa ishrina hadisan. Perhatikan nih. Wa samanina. Nah, barakallahu fikum, bana madhabahu ala mi'atin wa ishrina hadisan. Membangun madhabnya di atas apa? Di atas 120 hadis. Itu pun enggak sahih semuanya. Paham ya? Dibangun madhabnya di atas 120 hadis, samanuna minha dha'ifatun wa arba'una sahihatun. Yang 80 itu hadis lemah, yang 40 baru yang sahih. Paham ya? Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan itu ya. Dalam artian apa? Imam Abu Hanifah membangun mazhabnya dibangun di atas 120 hadis. Yang 80 itu yang lemah hadisnya, yang 40 yang sahih. Allahul musta'an. Nah, lihat sini. Fa idza kana aslul madhhabi bunya 'alal ahadits. 'Alal ahadits atau hadis ini. Antum lagi, antum. 'Alal ahadits ya 'alal ahaditsah. Itu kan mafa'ilu kan itu. Ngikuti timbangan mafa'ilu enggak ada tanwin tapi kenapa? Ada huruf jar kan? Lah padahal isim yang tidak boleh tanwin itu kalau dijar dengan apa jarnya? Fathah. Mafa'ilu, ya kan? Mana mudhafnya? Dhaifah itu mudhaf. Kalau mudhaf nggak boleh ada halnya. Antum, ahli toh. Kenapa kok ahadisi kok nggak ahadisa? Alal ahadisa atau alal ahadisi? Kenapa? Alal ahadisa atau alal ahadisi? Yang yakin tapi yang yakin ya. Bismillah. Enggak masalah, santai aja. Kenapa? Ada alal sebelumnya. Iya. Terus ya, berarti Alisa membaca sama punya surat ya? Ya, atau jangan tanya. Atau yakin. Nah, sekarang alal ahadisa atau alal ahadisi, kamu saling merujak ya, apa? Alal ahadisa, yakin atau ragu? Kalau ragu keliru. Yakin? Yakin apa ya? Anda ulangi lagi ya, nggak masalah ya. Di sini
memang ahadis itu memenuhi syarat. Cuman kalau kemasukan apa? Al batal. Itu niat ya. Jadi pembatal ismul ladzi yang sharif itu kemasukan al sama mudhaf itu diantaranya. Jadi kalau walaupun ada huruf jar tetap dia kembali hukum asal kalau udah batal itu. Alal ahadisi ad-dha'ifati. Dan ini bukan mudhaf wilayah ya. Kalau mudhaf itu ada alnya, ini ada alnya. Ini na'at man'ud namanya. Namanya. Nah, barakallahu fikum. Fa idza kana aslul madhhabi bunya 'alal ahaditsi dha'ifati, maka apabila sumber madhabnya sudah dibangun di atas hadis yang lemah, fama natijatu dzalik, apa buahnya, hasilnya apa? Madhab sudah dibangun di atas apa? 120 hadis, yang 80 dhaif, yang 40 sahih. Allah musta'an. Ya, barakallahu fikum. Wa sumiya ashabahu birra'iyyin. Naam. Dan dinamakan para pengikut dengan ra'yin ahlul ra'yi. Wa kana al-Humaydi rahimahullah yaqul, la astahil dzikrahu fil haram. Sampai tegasnya pada ini. Enggak dihalalkan menyebutkan nama Abu Hanifah di haram. Haram itu tanah Makkah sana ya, Makkah dan Madinah ya. Ila dzalik. Karena apa? Karena memang keadaannya itu barakallahu fikum disebut imam itu masyhurnya saja. Karena imam yang pemilik mazhab itu istilahnya. Wa illa yang benar-benar di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, barakallahu fikum dalam artian Imam Al-Sunnah tiga ya. Barakallahu fikum Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Malik bin Anas itu. Nah, kita lihat berikutnya. Wa atba'uhu min asyaddid muta'assibah bil madzahib, ya kan? Dan para pengikutnya termasuk para barakallahu fikum orang-orang yang muta'assibah, yang fanatik, yang paling fanatik terhadap mazhabnya. Paham ya? Pengikutnya Abu Hanifah ini. Allah musta'an. Wa ab'adu al-madhahibi an tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madhhabu Abu Hanifah. Kata beliau, dan yang paling jauh dari madhab dari jalannya Rasulullah SAW, madhab yang paling jauh dari jalannya Rasulullah adalah madhabnya Abu Hanifah. Abu Hanifah tadi siapa namanya? Antum? Nu'man bin Thabit. Barakallahu fikum. Madhabnya dibangun di atas 120 hadis. Yang sahih berapa tadi, Pak? Yang sisanya? Dhaif, 86. Berikutnya. Wa aqrabul madzahib, dan madhab-madhab yang paling dekat dengan kebenaran, maksudnya mencocoki kebenaran, madhabul Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Wa madhabu Malik wa Syafi'i. Madhabnya Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i. Wa kullu haula lam yad'u ila tamadhhub li ara'ihim wa afkarihim. Dan mereka semuanya para imam tadi itu tidak pernah menyeru, tidak pernah mengajak untuk bermadhab. Paham ya? Nah, tidak menyeru, tidak mengajak untuk bermadhab. Nah, dengan apa? Dengan pemikiran-pemikiran mereka dan barakallahu fikum, akal-akal mereka. Tidak pernah. Bal yaqulun, bahkan mereka semuanya mengatakan idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Ini kaidahnya ini. Apabila hadisnya sahih, maka itulah prinsipku, jalanku, madhabku. Wa Malikun yaqul, dan Imam Malik sendiri mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang itu masih bisa diambil ucapannya dan ditolak ucapannya kecuali ucapan pemilik kuburan ini. Kuburan siapa maksudnya? Kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena waktu itu beliau ngadep di Masjid Nabawi. Oleh karena itu digelar dengan Imam Darul Hijrah. Naam. Illa anna mutaakhiri. Wah, ini ada pertanyaan lagi nih. Illa anna mutaakhiri, yaknya apa itu kira-kira? Kok tiba-tiba nongol ya di situ aneh. Allah musta'an. Kira-kira apa ini antum? Ada yaknya itu. Illa anna mutaakhir atau salah peta? Allah musta'an ini. Antum mau nyoba? Mau nyoba antum? Abu Abdullah? Ya apa itu, Pak? Oh, tiba-tiba muncul di salah peta enggak? Yuk kita benerin dulu. Allah musta'an. Ini enggak masalah, ini cuma yang sudah pernah belajar Arab ya. Kalau belum pernah belajar Arab ya sabar aja. Maksurah? Mana maksurah? Kalau maksurah nggak ada titiknya itu. Wah. Ya apa? Ya lazimah itu nanti lama ini bukan lazimah itu tetap ada terus, ini nggak nanti bisa hilang. Antum yang tadi yang antum Pak. Antum lagi. Atau saya jawab terus tadi. Ya apa itu, Pak?
Ya apa? Ada bocoran? Ya-nya ya tanda nasab itu. Nah, ya-nya itu ya i'rab ya, tanda i'rab ya. Jadi itu aslinya mutaakhiri itu mutaakhirina. Jadi jamak mudzakkar salim itu kalau mudhaf dibuang nunnya. Kita ambil kaidah setiap jamak mudzakkar salim atau isim musanna kalau mudhaf dibuang nunnya. Dibuang nunnya. Nah, sekarang posisi mutaakhir ini kalau marfu mutaakhiruna. Ketika mansub dan majrur mutaakhirina. Nah, karena mudhaf dibuang nunnya. Jadi illa anna mutaakhiri. Nah, barakallahu fikum apa ini? Kenapa? Ya itu ada yang itu. Aslinya dan nunnya. Iya, maksudnya iyanya enggak ada aslinya deh. Nunnya yang dibuang. Nah, nunnya dibuang. Karena apa? Karena mudhaf. Tadi pertanyaannya iyanya muncul tiba-tiba. Ya, ini kan menjebak. Menjebak ini kan. Menjebak dalam artian untuk berpikir itu loh. Bukan untuk nipu. Nah, barakallahu fikum. Nah, labat. Kita lihat sini. Nah, illa anna mutaakhiri al-mutamathibah waqa'a fihi at-ta'wil wa tamasy'ur. Nah, hanya saja bahwasanya orang-orang belakangan yang mereka ikut mazhab itu, nah barakallahu fikum, waqa'a terjadi pada mereka ta'wil. Ta'wil maksudnya tahrif ya. Nah, dalam artian itu kadang mengubah makna misalnya, nah wa tamasy'ur dan juga mengikuti pendapatnya Asy'ariyah kama fi ashabil Malik sebagaimana yang terjadi pada pengikutnya Imam Malik. Wa fi ashabis Syafi'i dan juga pada sebagian pengikutnya Imam Syafi'i. Wa ba'dul Hanabilah dan juga sebagian Hanabilah. Jadi yang paling selamat barakallahu fikum adalah tidak bermazhab dengan mazhab tertentu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil semua mazhab pendapat-mazhab tersebut yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selesai itu. Nah, yang terakhir barakallahu fikum al-khatimatu penutupan kata beliau. Nah, Masya Allah ya. Jadi Lamiyah ini kitab yang sangat bagus sekali menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang memang diperselisihkan penisbahannya kepada siapa. Nah, disebutkan masyhurnya dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjelaskan akidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sekaligus menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kita lihat sini. Qala rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam siapa namanya? Antum? Ayo antum. Syekhul Islam siapa namanya? Ahmad bin Abdul Halim Abul Abbas Ahsan. Nam. Kata beliau, fa in taba'ta sabilahum. Ini ada yang kurang ini. Fa in taba'ta sabilahum fa muwaffaqun itu. Jadi aku lihat di matan yang depan itu biar tahu kekurangannya. Ada tambahannya fa muwaffaqun. Nam. Ya, yang depan halaman 178 itu. Ya kan itu yang barisan terakhir itu. Nomor 16. Jadi 178 yang paling bawah itu. Fa ini taba'ta sabilahum fa muwaffaqun, ya kan? Ayo, itu berarti ada yang kurang itu di situ. Wa ini taba'ta fa ma 'alaika mu'awwalu. Artinya apabila engkau mengikuti jalannya mereka, jalannya para salaf, jalannya para sahabat ridwanullahi ajma'in, jalannya para tabi'in wa atba'ut tabi'in, maka fa muwaffaqun, maka orang tersebut akan diberikan taufik. Paham ya? Karena hidayah taufik itu hidayah yang sangat berharga sekali. Tidak setiap orang dapat hidayah taufik ini. Oleh karena itu, orang yang sudah mengenal as-sunnah, kemudian mendapatkan hidayah taufik, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Eman-eman istilahnya gitu ya. Sudah kenal dakwah, sudah kenal ngaji, bertahun-tahun, tiba-tiba berubah jangan. Allah musta'an. Karena memang kita semuanya bukan maksum dari kesalahannya. Kita semuanya masih, kesalahan itu ada saja. Cuman yang kesalahan tersebut dibenarkan, diluruskan. Nah, barakallahu fikum, bukan malah justru barakallahu fikum semakin menjauh dari ilmu, jangan. Karena orang yang semakin menjauh dari ilmu itu hatinya masih keras. Nah, kenapa? Karena hatinya itu nggak pernah tersirami ilmu tadi itu. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi mencari ilmu itu bukan sampai tingkatan kalau udah LCMA berhenti, enggak. Mencari ilmu itu mulai dari apa? Tinta yang dialirkan sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahilah Rabbmu sampai datang keyakinan. Maksudnya kematian. Maksudnya ibadah, kalau boleh ibadah. Nah, kemudian dinukilkan juga kalam Imam Ahmad, talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Mencari ilmu itu mulai dari tinta yang dialirkan sampai kuburan.
Paham ya? Jadi nggak ada habisnya, nggak ada. Walaupun udah tua pun semangat, ya kan? Semangat barakallahu fikum, na'amullah musta'an. Kita lihat sini. Fa in tabi'ta sabilahum fa muwaffaqun. Jika engkau mengikuti jejaknya mereka, jalannya mereka, maka niscaya akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tabi'ta fama 'alaika mu'awwal. Namun jika engkau malah bikin bid'ah, nah barakallahu fikum, tidak ada lagi yang bisa menolongmu. Maksudnya, nah barakallahu fikum, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu lagi. Jadi kalau nah barakallahu fikum, seorang itu semakin menjaga petunjuknya, semakin Allah Ta'ala tambahkan petunjuk dan juga apa? Ketakwaannya. Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mereka berada di atas petunjuk, niscaya Allah Ta'ala akan tambahkan kepada mereka petunjuk dan juga ketakwaannya. Allahumma musta'an. Nah, kita lihat sini. Qala syarih asbahullah ay in taba'ta sabilal qaum fil ittiba' li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau mengikuti jalannya para kaum, ya, di dalam masalah ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa li tariqatis sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, dan juga mengikuti jejaknya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in fil ilmi wal amal, dalam masalah ilmu dan amalan, wa tafaqquh fid din, dan juga memahami ilmu agama. Karena termasuk tanda kebaikan seorang itu, Allah Ta'ala pahamkan dia dalam agama. Sebagaimana hadis yang sahih, muttafaqun alaih, dari hadis siapa itu? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, "Wa lazimu dzalik anna man lam yufaqihullahu fid din lam yurid bihi khaira." Artinya apa? Keharusan dari makna hadis tersebut, barang siapa yang Allah Ta'ala tidak pahamkan seseorang dalam agama, berarti Allah Ta'ala tidak menghendaki padanya kebaikan. Nah, terus bagaimana caranya dia paham? Thalabul ilm, mencari ilmu, menimba ilmu, barakallahu fikum. Nah, ini pun menimba bukan dari kalangan ahlul bidah wad dalal, dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, fayungdar ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum, wa yungdar ila ahli bidah fala yukhad hadithuhum. Sampai dalam masalah apa? Ilmu nahwu sharaf itu ngambil dari sunnah juga. Ustaz, karena itu kalau ngambil dari ahli sunnah itu lama, maksudnya lama. Tapi kalau ngambil dari orang roja itu cepat. Kalau ngambil dari orang roja, orang sururi itu cepat. Karena punya artikel katanya. Allah musta'an, kita katakan barokah minallah. Al barokah minallah, barakallahu fikum. Walaupun sepahit apapun rasanya, jangan ngambil ilmu alat pun dari Hizbiyun, jangan. Selama ada ahli sunnah yang bisa ngajarkan, dimanapun mereka berada, ambil ilmunya. Ahli sunnah yang tanya ahli sunnah. Ilmu alat, ilmu bahasa Arab, nahwu, sharaf, sama saja. Nah, barakallahu fikum. Ilmu qiraah, bahasa Al-Quran sama saja. Nah, barakallahu fikum. Jangan banyak alasan, kemudian ujung-ujungnya apa? Karena kalau yang namanya antum belajar, ya, kalau antum belajar sama anak cuma mengikuti pelajar bahasa Arabnya ada, kalau manhaj tidak ikut katanya. Tapi kan dia lama-lama senang dengan ustadznya. Paham ya? Masa dia belajar merengut terus, nggak mungkin. Paham ya? Ustadznya itu walaupun ustadznya hizbi sururi misalkan, atau hizbi yang ada sufi dan misalnya, kalau antum belajar sama dia senyum kira-kira. Senyum, kadang ketemu, kadang muji, ustadz sana itu. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, dalam ilmu alat pun nyarilah dari kalangan ahli sunnah. Allah musta'an. Al barakatu minallah. Barakah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang selainnya. Nah, jadi kalam Syekhul Islam ini bagus sekali tadi, ya. Nah, keharusan daripada hadis tersebut, barang siapa yang Allah Ta'ala tidak pahamkan seorang dalam ilmu agama, berarti Allah Ta'ala tidak inginkan padanya kebaikan. Fayakunu tafaqquh fid din fardhon, kata beliau. Maka menjadilah mencari ilmu itu wajib, wal fiqhu fid din bi ma'rifatil ahkam syar'iyyah, nah min adillatiha as-sam'iyyah, dan memahami ilmu agama itu dengan cara mengenal hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalil yang turun dari langit. Ini dalil Al-Qur'an Sunnah. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, maka kita kobarkan rasa semangat kita. Nah, barakallahu fikum, nyalakan semangat kita di dalam mencari ilmu. Yang jauh menempuh, yang dekat merapat. Jangan semakin yang jauh menjauh. Paham ya? Allah musta'an. Dalam artian, selama yang mengajarkan Al-Quran wa Sunnah itu ahlus sunnah wal jamaah, qawlan wa amalan wa i'tiqadan, ambil. Karena semakin tersebarnya dakwah salafiyah, ya. Di sana ada ustaz, kemudian sana ada pengajar. Kalau itu ahlus sunnah, kita senang. Jangan sampai kita benci, wah di sana itu macam jangan. Ya, kalau itu selama itu ahlus sunnah, harus senang kita karena tersebarnya dakwah ahlus sunnah itu loh. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Tapi tentunya ya komunikasi, hubungan, musyawarah, atau kadang istilahnya ziarah, itu bagus sekali. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Tapi ingat ya, barang siapa
yang menjauh dari ilmu sebabnya karena sakit hati atau semisalnya, itu sangat disayangkan sekali. Sudah kami sebutkan kuncinya kemarin ya. Kalau orang itu sakit hati dengan gurunya, jangan dia malah menjauh, tapi justru mendekat, terus belajar, nanti hilang sakitnya. Paham ya? Sakit hatinya hilang insya Allah. Paham ya? Di Damas itu kalau fikum, kalau antum benar-benar merenungi waktu belajar di sana di hadapan para masyayikh, walaupun nggak sama dengan di sini ya, kita orang Indonesia tahu hatinya itu lemah. Namun karena sering mendengar, yang memang sakit hati banyak sekali. Ini nggak boleh, yayasan nggak boleh, ini haram ini. Rasanya jongkal itu, tapi ya, lama-lama karena itu kebenaran, hadis, dalil, lunak. Akhirnya sembuh sakitnya. Paham ya? Karena apa? Karena sakit hati itu mana sakit kebodohan tadi itu. Paham ya? Karena kebodohan itu kalau sudah merasuk dalam hati, barakallahu fikum, itu nanti sudah nggak ngetahui mana yang ma'ruf, yang mungkar. Pokoknya ambil aja semuanya. Allah musta'an. Dinasihat itu mengayal. Ini nggak benar ini. Ini yang benar seperti ini sunan bitan. Siapa yang bilang? Paham ya? Tahu dari mana? Ini seperti ini. Padahal dia tahu yang benar itu nggak seperti itu. Kenapa sebabnya? Masalah pribadi. Anak ulang sekali lagi ya. Nasihat Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah ketika beliau musyarah barakallahu fikum masail jahiliyah, beliau mengatakan wal wajibu 'alaika ayyuhal muslim an taqbalal haqq walau kana ma'aman la tuhib. Atau in kana ma'aman la tuhib. Artinya yang wajib atasmu wahai seorang muslim untuk menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu bersama orang yang kamu nggak suka. Kadang gitu ya, wah ini sepulan jual makanan mahal, dia nggak suka, tapi kebenaran sama dia itu loh. Kebenaran sama sepulan tadi, kita nggak boleh nolak, namanya. Akhirnya apa kata beliau? Wala takunu al-adawatu syakhsiyah wal ahwa an-nafsiyah mani'atan min qabul haq. Ini penting sekali ini. Jangan sampai kamu menjadikan hawa nafsu pribadi, kemudian permasalahan per individu sebagai penghalang menerima kebenaran. Jangan sampai rusak nanti barakallahu fikum. Jadi permasalahan pribadi diselesaikan secara pribadi misalkan. Kalau bisa diselesaikan itu istilahnya. Barakallahu fikum, Allahu musta'an. Yang jelas kita semuanya hendaknya senantiasa menjaga ukhuwah, persahabatan. Namun ukhuwah yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, bukan ukhuwah yang dibangun di atas harta dan uang. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, fa inna hadza min a'dhamil makasib wal matalib. Karena sesungguhnya ini merupakan penghasilan yang paling besar dan tuntutan atau perkara yang harus dicari yang paling besar, yaitu ilmu. Karena ilmu bagaikan apa? Cahaya. Ilmu ada penawar obat penyakit daripada penyakit hati, itu kebodohan. Karena kebodohan kalau sudah merasuk dalam hati manusia, hati itu akan mati. Kalau sudah mati, tadi itu keras, nggak mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau An-Nuniyah, ini sering ulang-ulang ini ya, karena faedahnya bagus sekali ya. Beliau mengatakan wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu. Kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Wa shifa'uhu amrani fi tarkibi mutafiqani. Obatnya dua. Yang terkumpul tidak pernah terpisahkan. Nafsun minal Qur'ani aw min sunnatin. Dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa tabibuhu, dokternya yang akan bisa meletakkan tempatnya tadi mengajarkan Al-Qur'an Sunnah, al-alim rabbani. Wa tabibuhu dzakal alim rabbani. Dokternya adalah seorang alim ar-rabbani, seorang guru yang bisa mendidik muridnya. Maksudnya bagaimana? Disebutkan para ulama, al-alim rabbani huwal alim alladzi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Itu seorang alim yang dia mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Karena ilmu itu bertahap. Jadi kalau cuma belajar setahun 2 tahun di pondok, pulang sombong itu nggak layak. Tahu ya? 20 tahun aja nggak layak kan? Barakallahu fikum. Apalagi setahun 2 tahun sudah hati-hati itu. Karena sebagian seperti itu. Kita ini orang Indonesia ya, orang Indonesia, jadi harus hati-hati. Kalau kita bayangkan kita perjuangannya barakallahu fikum, walaupun mungkin sebagian kita yang pulang di Damas sudah 10 tahun, 9 tahun, kita masih kalah dengan para imam terdahulu. Mereka 20 tahun bayangkan itu. 20 tahun mulazamah belajar, itu pun belum puas juga. Karena ilmu itu banyak sekali. Ilmu itu sangat luas bagaikan lautan. Sebutkan dalam sebuah pepatah apa itu? Ma hawal ilma jami'an ahadun la walau marasahu al-fatanah. Tidak ada seorang pun yang bisa meraih ilmu. Semuanya nggak akan bisa. Walaupun dia duduk umurnya 1000 tahun, bayangkan 1000 tahun, nggak sembarangan. Umurnya 1000 tahun dia duduk mencari ilmu, mengambil semuanya itu nggak akan mampu. Kenapa? Innamal ilmu kabahrin zakhirin. Ilmu itu karena bagaikan lautan yang sangat luas. Fattakhidhu min kulli syai'in
ahsanah. Maka ambillah ilmu yang paling bagusnya, paling bermanfaat, ilmu tauhid, ilmu akidah, manhaj, adab, akhlak, semuanya bagus. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas apa? Jangan sampai kita meninggalkan akhlak dan adab. Paham ya? Karena sudah bermanhaj sunni salafi, tapi nggak punya adab, jangan. Ketemu sama temannya nggak salam, merengut wajahnya. Paham ya? Pada sama ahlu sunnah, jangan, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Adab dan akhlak itu juga perlu. Walaupun manhajnya sudah kuat misalkan, tapi akhlak ada dijaga. Nah, barakallahu fikum. Naam. Assalamualaikum. Ya majoria. Teman kita padahal. Allah musta'an. Seharusnya itu assalamualaikum, waalaikumsalam. Paling minim gitulah istilahnya. Atau senyum lah, nggak jawab pun senyum. Jangan nggak jawab merengut lagi. Kan seperti itu, Allah musta'an. Jangan dibiasakan seperti itu ya. Allah musta'an. Rasulullah mengatakan, awal adulkum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu perkara yang jika kalian melakukannya akan saling menjalin kecintaan dan juga sayang menyayangi? Kemudian Rasulullah mengatakan, afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Paham ya? Merengut biarkan assalamualaikum. Paham ya? Allah musta'an. Ini dalam artian apa? Di Jawa, di luar Jawa, di luar negeri pun sama ada. Model orang-orang seperti itu ada saja. Paham ya? Nah, kalau itu ada tabiat, dihindarkan tabiat seperti itu. Diganti tabiat yang baru sebelum 2019. Paham ya? Allah musta'an. Nah, Allah musta'an. Ini gantinya nggak usah nunggu 2019, ngapain nunggu 2019? Kelamaan. Paham ya? Tabiat yang buruk ganti yang baik, itu seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, wa hadha huwa alamatu taufik, ini tanda taufik. Kalau orang itu mau belajar, mau ngamalkan, mau memahami ilmu agama, tanda-tanda dia dapat taufik. Wa tasdid, dan tanda dia diarahkan kepada yang benar. Wa in khalafat tanam, wa in khalafta tariqahum bil bid'ati, fama 'alaika hazanun wa la yubali bika. Nah, jika engkau menyelisih jalan mereka dengan kebid'ahan, fama 'alaika, maka tidak ada bagimu lagi kesedihan. Wala yubali bika, tidak ada yang peduli denganmu. Lakin waqi', akan tapi kenyataannya annana bin nadhari ilal qadaril kauni, bahwasanya kita ketika memperhatikan mengenai takdir yang sudah terjadi, nata'allam alaihim wa narhamahum. Nah, maksudnya kita kalau melihat orang-orang yang sudah terlanjur terjerumus, sudah tahu dakwah salafiyah bertahun-tahun, kemudian justru apa, barakallahu fikum, dulu mengharamkan TV sekarang bolehkan, dulu nggak boleh sekolah umum sekarang malah bikin. Itu rasanya bagaimana kita? Rasanya rasa sakit itu, kasihan itu, kok bisa memprihatinkan itu. Dan juga sayang kepada mereka sebenarnya. Cuma dinasihati nggak mau, dikembalikan jejaknya para salaf nggak mau. Paham ya? Padahal kalau kembali jejaknya para salaf asing nggak kira-kira? Asing. Nah, sekarang mereka asing nggak sekarang mereka? Orang itu nggak asing lagi, sudah dakwah televisi, kemudian sekolahnya besar, pondoknya sampingnya, sekolahnya sampingnya. Yang banyak yang sekolahnya. Yang pondoknya malah sepi, paham ya? Sudah gak asing lagi berarti kan? Padahal apa? Islam itu bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing, dan beruntunglah orang-orang yang asing. Dinasihati, Ustaz ini nggak boleh seperti ini. Ayo kita kembali ke dakwah salafi yang dulu, nggak mau katanya. Sekarang kita berada di akhir zaman, mengikuti perkembangan zaman. Allah musta'an. Sudah nggak benar ya? Padahal kalau kita telusuri itu alasannya aja, itu ujung-ujungnya duit. Sebetulnya uang itu. Benar ini, anda nggak bohong ya? Banyak yang cerita itu. Yang jelas antum saksikan sendiri, nggak perlu buktikan. Allah musta'an. Kita lihat sini. Lakin waqi' anna nabi nadhar ila al-qadaril kauni, akan tapi kenyataannya kalau kita perhatikan yang takdir yang sudah terjadi, nata'allam alaihim, kita merasa sakit. Wa narhamhum, dan juga sayang dengan mereka. Wa bin nadhar ila al-qadaril syar'i, namun kalau dilihat dari takdir yang syar'i, nuhaddir minhum, kita pun harus berhati-hati dari mereka. Wa min batilihim, dan juga memperingatkan dari kebatilan mereka, nasihatan lil Islam wal muslimin, sebagai bentuk nasihat kepada segenap kaum muslimin dan nasihat kepada agama Islam. Kata beliau, subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, kata beliau. Nah, ini doa, berarti sudah selesai kitabnya ini ya, barakallahu fikum. Karena kitab ini waktu itu kata beliau, wa nakunu fi yaumina hadza tsulatsa al-awwal min syahr Rabiul Tsani min 'am. Dan ini semuanya terjadi waktu itu pada 6 hari Selasa, nah barakallahu fikum, dari bulan Rabiul Tsani pada tahun 1431 Hijriah. Qad intahaina min at-ta'liq 'ala lamiyah Syekhul Islam fi Wadi Suf min bilad Jazair, karena waktu itu beliau mengarang ini, mentaklik ini ketika beliau dakwah di Jazair sana. Wa hadha ta'liqul mukhtasar wa illa fa haqqul manzuma aktsar min hadha. Ini ada ringkasan, nah catatan kaki yang ringkas, wa illa, nah barakallahu fikum, pantun ini kata beliau berhak kalau seandainya secara tebal itu. Nasallahu lana wa lakum as-sadaq wa taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Berarti sudah kita selesaikan
Na'am barakallahu fikum kitab Lamiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Semoga pelajaran yang kita ambil sejak awal sampai akhir ini walaupun tidak terlalu banyak faedahnya, kita harapkan sudah berbarokah dan juga berfaedah kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Dan kami ucapkan kepada segenap ikhwah terutama di Batam ini, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan kalian semuanya atas sambutannya dan jamuannya, dan juga barakallahu fikum berbaik sangkanya kalian kepada kita semuanya. Semoga Allah SWT menjadikan kebaikan tersebut sebagai barakallahu fikum timbangan nanti di akhirat. Barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi kitab ini sudah kita selesaikan. Walhamdulillah, kitab seputar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nasrullah as-salamatul afiyah. Nasihat kami yang terakhir barakallahu fikum kepada segenap ikhwah Ahlussunnah wal Jamaah terutama di Batam ini atau sekitarnya, agar senantiasa istiqamah di atas Al-Quran was Sunnah fi fahmi salafil ummah. Barakallahu fikum, senantiasa menjaga ukhuwah, menjaga persahabatan di atas Al-Quran was Sunnah. Barakallahu fikum, tidak mudah putus asa, tidak mudah sakit hati, kemudian harus memiliki jiwa yang besar dan harus memiliki jiwa yang senantiasa berkorban dan berjuang untuk senantiasa istiqamah di atas Al-Quran was Sunnah. Karena istiqamah di atas Al-Quran Sunnah di akhir zaman sangat berat sekali dan panas sekali, dan belum tentu setiap orang itu mampu. Namun walaupun demikian keadaannya, kita hanya bisa berusaha dan mencoba kemudian mempraktekannya serta mengamalkannya, karena tidak ada jalan lain kecuali kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sebab-sebab tersebut. Barakallahu fikum hafizakumullah. Itu yang terakhir. Kemudian di sini afwan, ada pertanyaan, kita lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, kalau hibah atau hadiah ada batasan tidak? Pada asalnya hibah atau hadiah itu pemberian. Setelah diberikan oleh orang lain, orangnya bebas mau dikasihkan orang lain silahkan, tapi mau dijual nggak masalah. Tapi hibah itu artinya pemberian. Batasannya berapa itu aslinya nggak ada batasannya ya, aslinya ya. Karena hibah itu apabila seorang orang tua memberikan pada anaknya jauh sebelum dia meninggal, itu bebas. Tapi kalau memberikannya ketika dia menjelang meninggal, namanya wasiat nanti. Nggak boleh lebih dari sepertiga. Nggak boleh lebih dari sepertiga. Nah, ini maksudnya kalau pemberiannya jauh sebelum meninggal ya. Nah, itu tanah sana itu 1 hektar buat antum misalkan, atau buat kamu misalkan. Nah, itu bebas. Ya? Tapi kalau menjelang meninggalnya, sudah akhir-akhir meninggal lah, sudah sakitnya itu, nah itu nanti masuk dalam wasiat. Masuk dalam wasiat yang tidak boleh lebih daripada sepertiga. Nah, kita lihat sini. Misal orang tua mau ngasih ke anak-anaknya sama aja. Anak ada beberapa itu harus adil atau sama rata. Adapun kalau anaknya banyak, barakallahu fikum, asalnya dikumpulkan semuanya. Dikumpulkan, dibagi dengan keridhaan sama-sama ridho. Walaupun misalkan anak perempuannya karena sering merawat, sering menjaga, dikasih lebih banyak, kemudian yang lainnya ridho misalkan. Ya udah selesai. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi dikumpulkan semuanya. Adapun batasan-batasannya tidak ada. Wallahu alam. Kemudian apakah ada batasannya? Tidak dari harta yang dia punya. Yang jelas pemberian atau hibah sebelum dia meninggal itu sifatnya umum. Sebelum dia meninggal ya. Adapun kalau menjelang dia meninggal, itu nanti masuk dalam wasiat, nggak boleh lebih dari sepertiga. Kalau ternyata diberikan terlanjur lebih dari sepertiga, yang berhak diambil sepertiga saja, sisanya dikembalikan ahli waris. Barakallahu fikum, Allahu musta'an. Yang kedua, apakah dosa memukul mulut anak? Contoh, ketika anak berbicara tidak sopan, terkadang orang tua spontan memukul mulut anak. Kalau spontan itu berarti nggak sengaja ya. Nah, itu pun nggak benar juga ya. Upayakan membiasakan diri spontannya itu malah bukan mukul. Paham ya? Spontannya mungkin mendoakan Allah yahdik misalkan. Aslahakallah, lebih bagus didoakan seperti itu. Karena kalau memukul itu identiknya seringnya itu yang namanya mukul itu ya seperti itu keadaannya. Kadang kita spontan ternyata mulutnya sobek, harus dilahirkan ke rumah sakit misalkan. Paham ya? Jadi yang seperti itu sebenarnya nggak masalah mukul, jewer itu nggak masalah. Mukul, nyubit, jewer, intinya yang tidak menyakitkan, mendidik saja. Barakallahu fikum. Terkadang juga ada tipe anak yang semakin dipukul semakin ngeyel dia. Ada seperti itu, sabar. Sabar, apalagi kalau nggak sabar. Nah, kita usir dia malah jauh, dia malah pergi nanti. Allah musta'an, sabar ya, sabar. Nah, yang berikutnya, bagaimana cara mendidik anak yang baik menurut bimbingan Islam? Membimbing anak yang baik menurut syariat Islam, barakallahu fikum, adalah dibimbing sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya diajari ilmu Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghafal As-Sunnah. Kemudian juga diajari sejak kecil, ingat-ingat. Sejak kecil, karena kalau nunggu, wah masih kecil, kalau besar tahu sendiri, tahu dari mana kira-kira. Paham ya? Sebagian orang gitu, biarkan masih kecil, nanti besar tahu sendiri, tahu dari mana. Kalau nggak diajarin. Paham ya? Diajarin, barakallahu fikum. Jadi, kalau mendidik anak itu jangan menunggu besar. Sejak kecil diajarin, ini haram, ini gambar makhluk bernyawa, ini harus dihapus. Nanti
Dia sebelum besar sudah tahu ini haram nih. Seperti itu. Dibiasakan barakallahu fikum. Nah, tapi kalau enggak dibiasakan sejak kecil, sudah umur 8 tahun, 7 tahun, dia pengennya malah mencari apa pakaian-pakaian yang kalau perempuan ya, pakaian yang gambar apa itu namanya Hello Kitty. Allah musta'an. Ada seperti itu. Karena nggak dibiasakan tadi itu. Nah, barakallahu fikum, alasannya itu haram, nggak boleh. Itu kan yang belikan mbahnya. Tapi milik siapa sekarang? Sudah milik anaknya, harusnya dia yang ngambil itu loh. Yang jelas hati-hati barakallahu fikum, mendidik anak itu jangan sampai salah ya. Itu pertama. Yang kedua, dijauhkan dari mujalasah dengan orang-orang yang tidak mengenal agama. Maksudnya orang-orang awam dari agama. Karena pengaruhnya sangat besar sekali. Banyak orang-orang yang anaknya dibiarkan main sama orang awam, akhirnya jadi awam banyak sekali. Jadi kalau minta cukuran modelnya model underbrun atau apa itu. Modelnya model yang ngeri itu, yang model Korea lah istilahnya itu. Padahal apa? Padahal itu anak ahli sunnah. Karena bapaknya nggak didik tadi itu anak dibiarkan main sama orang awam. Paham ya? Hati-hati seperti itu ya. Karena terjadi banyak sekali seperti itu. Kemudian kalau sudah saatnya, kalau laki-lakinya sudah saatnya, sudah dewasa, dipondokkan pada pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dipondokkan itu bukan bapaknya kemudian lepas diri, enggak. Orang tua itu termantau. Sudah berapa hafalannya, bagaimana, bukan istilahnya berlepas tangan itu enggak ya. Tapi kalau akhwat perempuan asalnya dididik di rumah sesuai dengan kemampuan kita, dibelikan artikel-artikel Ahlus Sunnah, kemudian didengarkan kaset-kaset muhadarah Ahlus Sunnah wal Jamaah, masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah, para asatidzah seperti itu. Kalau anak perempuan jangan dijauhkan dari orang tuanya. Anak perempuan jangan dijauhkan dari orang tuanya. Semakin jauh dari orang tua, ya semakin jauh. Paham ya? Namun didekatkan, dinasehati, diarahkan. Ketika besar nanti ujung-ujungnya jadi IRT kan? Nah, ujung-ujungnya ke situ IRT, ibu rumah tangga. Jadi nggak perlu istilahnya jauh merantau kemana. Kalau laki-laki tafadhol, silahkan. Allah musta'an. Dia mengatakan bahwasanya kalau pondok Ahlussunnah laki-laki nggak ada salahnya itu sangat keliru dan tidak benar. Allah musta'an. Bahkan dalil yang menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum, para lelaki mereka belajar di masjid, menginap banyak sekali. Ashabu sufa di masjid. Yang jelas jangan sampai kita mengekor hawa nafsu ya. Al-Quran Sunnah itu andalan kita. Di dalam mendidik anak kita Al-Quran Sunnah. Nah, nggak perlu kita ajari IPA, IPS, PPKN, nggak perlu. Paham ya? Nanti kalau belajar IPA, IPS, ujung-ujungnya malah nggak hafal Al-Quran, nggak hafal As-Sunnah. Allah musta'an. Yang jelas kita didik sejak awal itu sejak umur berapa? Kalau yang didikan secara Rasulullah itu barakallahu fikum, umur kecil, sejak umur 7 tahun sudah dididik itu. Nah, Rasulullah mengatakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah ketika tidak mau salat umurnya 10 tahun. Padahal belum wajib ya. Belum wajib untuk mereka, cuma didik. Belum wajib untuk mereka, cuma dididik sejak dini. Paham ya? Oleh karena itu orang-orang awam punya PAUD. Apa PAUD itu? Pendidikan anak usia dini kita jangan kalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, enggak perlu jangan PAUD, pokoknya belajar. Paham ya? Allah musta'an. Di atas Al-Qur'an was sunnah seperti itu. Wallahu alam. Kemudian ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, melenceng dari tema, anak ingin bertanya bagaimana dengan perkataan seseorang yang isinya seseorang mempelajari bahasa Arab supaya tidak taklid kepada gurunya. Seseorang mempelajari bahasa Arab supaya tidak taklid kepada gurunya. Apakah perkataan itu sahih? Maksudnya orang ini belajar bahasa Arab biar tidak taklid dengan gurunya. Maksudnya taklid bagaimana maksudnya ini? Biar nggak ngikuti gurunya gitu. Nah, barakallahu fikum, yang jelas taklid dilarang ya. Hukum asalnya taklid dilarang. Namun belajar bahasa Arab atau nggak belajar bahasa Arab kalau dia taklid dengan gurunya keliru. Nah, tapi kalau seandainya harus berpegang teguh maka jangan taklid tapi apa? At-tamassuk bil Quran was sunnah. Oh ya, berpegang teguh dengan Al-Quran was sunnah. Taklid itu yang diperbolehkan sebagaimana Imam Syafi'i, nah barakallahu fikum, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, taklidnya orang awam yang baru ngaji. Maksudnya apa? Orang yang belum tahu, disuruh motong celananya, potong sampai atas mata kaki, potong. Nggak tahu dalilnya dia, ikut aja dia. Jenggotnya pelihara, ikut aja dia. Nggak ada dalilnya, padahal nggak tahu dalilnya kan. Cuman yang menyampaikan itu kan ada dalilnya itu istilahnya. Nah, barakallahu fikum, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Khulasahnya barakallahu fikum, orang mempelajari bahasa Arab tujuannya, ingat tujuannya adalah untuk memahami Al-Qur'an was sunnah lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail tujuannya itu. Karena ilmu bahasa Arab bukan ilmu puncak tapi ilmu apa? Ilmu wasilah atau ilmu alat saja. Nah, kita lihat sini. Karena anak sudah lama bingung dengan perkataan itu, nggak usah bingung. Nah, barakallahu fikum, itu perkataan nggak benar ya. Jadi orang mempelajari ilmu bahasa Arab itu tujuannya untuk memahami Al-Quran was sunnah, semakin luas, panjang, lebar, dan mudah diamalkan. Karena kita para ulama sejak dahulu sampai sekarang
itu berbahasa Arab dan kebanyakan tanpa harokat. Nah kalau lihat tulisan Arab tanpa harokat, nggak tahu hukumnya, nggak tahu pelajarannya, bingung. Dibulak-balik yang nggak selesai. Paham ya? Allah musta'an. Nah sekarang ini cetakan-cetakan kitab baru-baru ini, ya sebenarnya kita senang, cuman banyak harokatnya itu loh. Paham ya? Allah musta'an. Akhirnya banyak orang nggak senang belajar karena wah sudah ada harokatnya itu. Paham ya? Tapi kalau untuk melihat kitab terdahulu, itu nggak ada harokatnya. Nah barakallahu fikum, bahkan mereka terkadang menggunakan lafaz-lafaz yang titik pun nggak sebutkan, itu kitab terdahulu ya. Sekarang kita sudah berada di istilahnya perkara yang mudah, ada titiknya, cuman harokatnya awal-awal mungkin di harokatnya akhir. Tapi sekarang udah banyak yang jadidah munaqqahat, barakallahu fikum musyakkalah. Cetakan baru sudah diperbaiki dikasih harokat. Wah, bagus sekali cetakannya. Cuman kan orang akhirnya nggak ada motivasi gitu loh untuk belajar itu karena ada harokatnya, ngandalkan harokatnya itu. Nah, kalau ngandalkan harokatnya nanti kalau keliru dia nggak tahu. Tapi kalau ngandalkan ilmu yang dia miliki, kalau keliru tahu ini, wah ini keliru nggak patah seharusnya kasrah misalkan tahu. Tapi kalau ngandalkan harokatnya udah ngikutin aja harokatnya. Allah musta'an. Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, hendaknya kita mempelajari ilmu bahasa Arab tujuannya. Nah, barakallahu fikum tentunya tujuannya bukan karena apa? Bukan karena lain, akan tetapi tujuannya adalah agar kita semakin mudah memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, amalan dan keyakinan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nasallallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu Allah wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.